Lembur Pakuan menyulam budaya menghidupkan leluhur. Lembur Pakuan. Bagi sebagian orang ini hanya nama tempat. Tapi bagi siapa saja yang pernah menginjakan kaki di sana, Lembur Pakuan adalah perjalanan batin. Sebuah lorong waktu menuju akar, menuju jati diri, menuju peradaban yang nyaris hilang oleh deru zaman. Di Tanah Subang, di sebuah desa yang dikelilingi sawah dan pegunungan, berdiri tempat yang tidak biasa. Bukan istana, bukan museum, bukan villa mewah, tapi sebuah rumah yang juga lembur, juga panggung rakyat, juga taman kontemplasi. Disitulah rumah Deddy Mulyadi berdiri, dikenal dengan nama Lembur Pakuan. Lembur berarti kampung. Pakuan merujuk pada kerajaan tua Sunda, Pakuan Pajajaran, tempat raja-raja Sunda dulu memerintah dengan adil dan bijaksana. Nama itu bukan asal pilih. Ia adalah simbol bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat merawat nilai dan sejarah. Lembur Pakuan dibangun di atas tanah kampung. Tapi dari sana tumbuh sebuah narasi besar tentang jati diri, nilai, dan kebijaksanaan hidup masyarakat Sunda. Bukan dengan kemewahan modern, melainkan dengan kekayaan nilai-nilai kearifan lokal yang kian hari kian ditinggalkan. Dibangun dari kayu-kayu tua dan batu alam, arsitekturnya tidak mengikuti zaman, tapi mengikuti akar. Saung-saung berdiri bersahaja, rumah panggung menaungi kehidupan, dan di halaman luas, anak-anak berlarian bebas, tanpa gadget, tanpa dinding virtual. Seolah waktu berputar mundur. Patung-patung tokoh pewayangan menghiasi setiap sudut. Ada Gatot Kaca, Bima, dan Semar. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Karena di balik wajah-wajah batu itu terkandung nilai, keberanian, kebijaksanaan, kesetiaan. Inilah cara Kang Deddy menghidupkan filosofi lewat seni. Lembur Pakuan adalah rumah yang tidak berpagar. Ia terbuka untuk siapa saja. Petani, pemuda, seniman, bahkan pengemis sekalipun. Disinilah Deddy Mulyadi membuktikan bahwa rumah tidak harus eksklusif, bahwa rumah pemimpin harus bisa disentuh oleh rakyat yang dipimpinnya. Ketika orang lain menimbun kekuasaan, Kang Deddy memilih menanam nilai. Ketika yang lain sibuk membangun gedung pencakar langit, dia memilih membangun akar budaya, akar moral, akar spiritual. Lembur Pakuan adalah monumen dari visi itu. Di dalam rumah tak ada barang-barang mewah, yang ada adalah koleksi benda budaya. Topeng-topeng Sunda, wayang golek, kujang tua, dan kain batik. Setiap benda punya cerita. Setiap cerita punya pesan. Dan setiap pesan jika didengar dengan hati, bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Di malam hari, Lembur Pakuan menjadi tempat dialog batin. Tak ada suara kendaraan, hanya suara jangkrik, suara bambu ditiup angin, dan obrolan hangat yang mengalir tanpa skrip. Disinilah nilai-nilai diwariskan, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Bagi Kang Deddy, Lembur Pakuan adalah bentuk perlawanan terhadap budaya instan. Ia percaya bahwa manusia modern terlalu cepat lupa. Lupa adat, lupa asal, lupa bahwa kita pernah punya cara hidup yang penuh makna. Maka rumah ini dibangun untuk mengingatkan anak-anak muda yang datang ke Lembur Pakuan diajak berdiskusi tentang sejarah, tentang lingkungan, tentang kehidupan. Di balai seni, mereka belajar menari jaipong, memainkan kecapi, atau sekadar mendengar kisah-kisah leluhur. Ini bukan tempat hiburan, tapi tempat pendidikan jiwa. Di satu sudut ada pohon kehidupan. Di bawahnya sering digelar doa bersama, atau sekadar meditasi. Kang Deddy menyebutnya tempat menyatu dengan alam. Sebuah simbol bahwa hidup manusia tidak terpisah dari tanah, dari air, dari angin, dari api. Kita bagian dari semuanya. Lembur Pakuan juga jadi tempat istirahat bagi siapa saja yang lelah dengan dunia. Banyak orang datang hanya untuk duduk diam, melihat langit, mendengar suara alam. Di sana, orang tidak bicara politik, tidak bicara angka, tapi bicara hati. Sesederhana itu dan sedalam itu. Lembur ini pun jadi tempat karya. Kang Deddy sering mengajak warga membuat kerajinan, mendaur ulang sampah, menanam tanaman obat, atau melukis di atas kain goni. Aktivitas-aktivitas ini bukan sekadar kreativitas,
tapi cara untuk membangkitkan semangat ngabudaya dalam kehidupan sehari-hari. Di era di mana semua serba digital, Kang Deddy menyodorkan kesederhanaan sebagai bentuk kemajuan. Bagi dia, rumah harus menghidupkan kehidupan. Maka tak heran, lembur Pakuan dipenuhi suara burung, gemericik air, dan tawa anak-anak. Ini bukan nostalgia, ini adalah masa depan yang manusiawi. Banyak pejabat datang berkunjung, tapi ketika masuk ke lembur Pakuan, semua pangkat ditanggalkan. Mereka duduk di tikar, makan nasi liwet, dan bicara dari hati. Karena di tempat ini, pangkat dan jabatan tak ada artinya. Yang dihormati adalah sikap dan ketulusan. Kang Deddy tidak ingin lembur Pakuan hanya jadi simbol. Ia ingin tempat ini menjadi inspirasi. Supaya setiap rumah bisa menjadi lembur. Supaya setiap warga bisa jadi penjaga budaya. Supaya setiap kita tidak malu menjadi orang Sunda, orang Indonesia. Lembur Pakuan adalah warisan. Tapi bukan warisan untuk disimpan, melainkan untuk disebarkan. Bukan untuk dipajang, tapi untuk dihidupkan. Di dalamnya ada nilai leluhur, kebijaksanaan lokal, dan semangat untuk hidup selaras, bukan mendominasi. Dan pada akhirnya, lembur Pakuan adalah panggilan. Sebuah ajakan diam untuk kita semua agar kembali. Kembali ke rumah, bukan dalam arti bangunan, tapi dalam arti makna. Kembali pada hidup yang lebih membumi, lebih jujur, dan lebih bermartabat. Lembur Pakuan bukan sekadar tempat. Ia adalah jiwa yang hidup. Ia adalah semangat yang tumbuh. Dan selama masih ada orang yang mencintai budaya, selama masih ada yang percaya pada nilai-nilai kehidupan, maka lembur Pakuan akan terus berdiri, bukan hanya di Subang, tapi di hati kita semua. Lembur Pakuan bukan bangunan mati. Ia terus tumbuh. Ia menyerap semangat zaman, tapi tidak larut di dalamnya. Ia menyambungkan masa lalu dan masa depan lewat jembatan yang bernama kesadaran budaya. Inilah yang membedakan lembur Pakuan dari sekadar destinasi wisata atau rumah adat biasa. Di dunia yang semakin dingin karena digitalisasi, lembur Pakuan hadir membawa kehangatan interaksi. Di tempat ini orang saling menyapa, bukan sekadar saling like. Mereka berbicara sambil menatap mata, bukan hanya lewat layar. Disinilah nilai kemanusiaan dikembalikan ke tempatnya. Ada yang datang ke lembur Pakuan membawa gundah. Mereka pulang dengan senyum. Ada yang datang dengan marah, lalu pulang dengan damai. Karena tempat ini punya energi yang lembut. Seolah-olah rumah ini bisa memelukmu tanpa perlu berkata apa-apa. Dalam satu kesempatan Kang Deddy berkata, rumah ini tidak hanya dibangun oleh tukang, tapi oleh doa. Dan doa-doa itu masih menggema di dinding-dinding kayunya. Doa dari rakyat kecil, dari petani, dari seniman jalanan, dari anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki. Lembur Pakuan juga menjadi tempat lahirnya banyak inisiatif sosial. Ada program berbagi pangan, edukasi lingkungan, hingga pelestarian bahasa Sunda. Bagi Kang Deddy, setiap gerakan kecil lebih berarti daripada 1000 janji besar. Karena peradaban dibangun dari tindakan, bukan wacana. Tidak hanya diisi oleh manusia, lembur Pakuan juga memberi ruang bagi alam. Ada banyak pohon yang tumbuh tanpa dipaksa. Kolam-kolam dibiarkan alami, jadi habitat ikan dan serangga. Bahkan binatang seperti ayam kampung dan bebek leluasa berkeliaran. Sebuah miniatur ekosistem, kehidupan di dalam lembur Pakuan berjalan seperti siklus alam. Pelan, penuh makna, dan tidak dipaksa. Setiap pagi, Kang Deddy memulai hari dengan menyapu halaman sendiri, menyapa tamu, dan minum kopi di amben bambu. Ia ingin memulai hari dengan keheningan, bukan kebisingan. Kadang di malam minggu digelar pertunjukan wayang atau pagelaran seni. Tapi yang tampil bukan seniman besar dari kota. Mereka adalah anak-anak muda lokal, seniman desa, dan kelompok kesenian rakyat. Inilah bentuk panggung sejati.
Bukan soal siapa yang tampil, tapi apa yang disampaikan. Lembur Pakuan juga menjadi tempat pelatihan hidup. Bukan dalam bentuk seminar mewah, tapi dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Anak-anak muda diajak menanam padi, menggali sumur, membuat kerajinan, bahkan memasak makanan tradisional. Karena belajar tidak selalu harus duduk di kelas. Kang Dedi percaya bahwa pendidikan terbaik adalah yang menghidupkan nilai. Maka, Lembur Pakuan bukan tempat hafalan, tapi tempat perenungan. Orang diajak berpikir, bertanya, lalu menyimpulkan sendiri. Disinilah benih-benih pemimpin masa depan ditanam, dalam tanah kesadaran. Saat kita bicara tentang pembangunan, seringkali yang dibayangkan adalah gedung-gedung tinggi, jalan lebar, dan mal besar. Tapi di Lembur Pakuan, pembangunan berarti memperkuat karakter, memperkuat akar budaya, dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Maka tidak heran, Lembur Pakuan juga menjadi tempat rujukan banyak tokoh nasional. Mereka datang bukan untuk melihat kemegahan, tapi untuk memahami cara berpikir Kang Dedi. Bagaimana cara menyatukan kekuasaan dan kearifan? Bagaimana menjadi pemimpin yang tidak meninggalkan akar? Di masa depan, Kang Dedi berharap rumah-rumah rakyat pun bisa menjadi lembur kecil yang mandiri. Ada kebun obat di pekarangan, ada saung untuk ngobrol keluarga, ada air bersih yang mengalir, dan ada ruang untuk merenung. Karena kehidupan tidak butuh kemewahan, tapi makna. Lembur Pakuan telah menjadi magnet, tapi lebih dari itu, ia telah menjadi cermin. Kita bisa bercermin di sana, tentang siapa kita, sudah sejauh mana kita melupakan budaya, dan apakah kita masih punya niat untuk kembali. Ketika anak-anak hari ini lebih hafal karakter anime daripada tokoh pewayangan, Lembur Pakuan hadir untuk menyentil. Bukan dengan marah, tapi dengan memberi alternatif. Bukan melarang, tapi mengingatkan bahwa kita punya pahlawan sendiri. Kita punya cerita sendiri. Kita punya tanah tempat berpijak. Dalam setiap langkahnya, Kang Dedi membawa filosofi. Tidak ada hal kecil dalam hidup jika dilakukan dengan cinta. Maka menyapu halaman pun menjadi ibadah, menanam pohon menjadi doa, dan membuat rumah menjadi tugas budaya. Di akhir hari, ketika lampu-lampu temaram dinyalakan dan bau tanah basah naik dari bumi, Lembur Pakuan kembali menjadi rumah. Rumah yang tidak hanya membentang ke samping, tapi menukik ke dalam. Ia menyentuh sisi terdalam diri kita dan bertanya, "Sudahkah kamu hidup dengan sadar?" Banyak yang datang ke Lembur Pakuan, lalu pulang membawa perubahan. Mereka mulai menanam di pekarangan, mulai mematikan TV saat makan, mulai bicara dengan anak tanpa ponsel. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini menjadi istimewa. Inilah kekuatan rumah yang hidup. Lembur Pakuan bukan tempat eksotis untuk wisata. Ia adalah ruang sunyi untuk menyadari bahwa di tengah dunia yang semakin keras dan cepat, kita masih bisa hidup lambat dan penuh kasih. Masih bisa memilih jalan pulang ke rumah, bukan ke keramaian yang menyesatkan. Dan saat mentari pagi kembali menyinari atap kayu rumah itu, suara burung kembali terdengar, dan Kang Dedi kembali menyambut siapapun yang datang dengan senyum. Maka Lembur Pakuan tidak lagi sekadar miliknya. Ia milik semua orang yang ingin hidup lebih berarti. Di Lembur Pakuan, waktu seakan tak berjalan seperti biasanya. Detik tak berdetak tergesa, jam tidak memaksa. Yang ada hanyalah irama alam, dari desir angin, gemericik air, hingga langkah kaki manusia yang mulai berdamai dengan dirinya sendiri.
Ada satu sudut yang menjadi tempat favorit Kang Dedi, sebuah kursi kayu sederhana di bawah pohon rindang. Di sana ia sering duduk, diam, dan menyimak. Karena menurutnya mendengar suara alam adalah cara terbaik untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Spiritualitas di Lembur Pakuan bukan ritualisme, tapi kesadaran bahwa hidup bukan soal prestasi, bukan soal posisi, tapi soal kontribusi. Apa yang kita tinggalkan untuk bumi, untuk anak cucu kita, untuk budaya kita sendiri. Anak-anak muda yang datang ke Lembur Pakuan seringkali membawa pertanyaan, bagaimana masa depan saya? Dan jawaban Kang Dedi nyaris selalu sama. Kuatkan akar, maka batang dan daun akan tumbuh sendiri. Sebuah nasihat sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Lembur Pakuan mengajarkan kita untuk menanam, bukan menuntut. Menanam nilai, menanam kasih, menanam keberanian. Karena yang ditanam hari ini akan dituai generasi mendatang. Itulah bentuk cinta sejati, menciptakan kebaikan yang mungkin tak kita nikmati sendiri. Ketika dunia semakin bising dengan opini, Lembur Pakuan memilih untuk jadi tempat sunyi. Di sanalah suara hati terdengar lebih jernih. Di tengah kebisingan sosial media, tempat ini menjadi reminder bahwa hidup bukan kompetisi, melainkan perjalanan pulang. Dan pulang tidak selalu soal rumah fisik, tapi pulang ke nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan cinta. Nilai-nilai yang tak tergantikan oleh teknologi, tak terkikis oleh zaman. Setiap benda di Lembur Pakuan punya makna. Bahkan genting di atap pun punya filosofi. Ditaruh satu persatu, menutup rumah dengan kesabaran. Seperti hidup dibangun sedikit demi sedikit. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung besar. Orang-orang yang pernah tinggal beberapa hari di Lembur Pakuan sering mengaku mengalami perenungan mendalam. Seolah mereka diajak bercermin tentang cara hidup mereka, tentang bagaimana mereka memperlakukan orang lain, dan bahkan bagaimana mereka memaknai sukses. Kang Dedi percaya, pemimpin sejati adalah dia yang tidak hanya membuat rakyatnya kenyang, tapi juga membuat mereka punya harapan. Maka dari itu, rumah ini tidak pernah membagikan uang, tapi membagikan semangat. Tidak memberi ikan, tapi mengajarkan memancing dengan cara budaya. Lembur Pakuan bukan hanya milik hari ini. Ia adalah warisan masa depan. Maka setiap pohon yang ditanam, setiap patung yang dipahat, setiap anak yang belajar menari, semuanya menjadi bagian dari warisan itu. Warisan yang tidak dibungkus emas, tapi dibalut makna. Dan ketika kelak, Kang Dedi tidak lagi bisa menyambut tamu seperti dulu, ia yakin bahwa rumah ini akan terus bicara. Lewat kayunya, lewat saungnya, lewat jejak-jejak yang tertinggal. Karena rumah ini sudah punya roh. Ia bukan benda mati, tapi penjaga nilai-nilai suci. Setiap kali hujan turun, tanah di Lembur Pakuan menyerap air dengan tenang. Seperti hati yang menyerap hikmah. Karena hujan tak hanya membawa air, tapi juga berkah. Dan tanah ini yang dulu gersang oleh pembangunan fisik, kini subur oleh pembangunan jiwa. Di masa depan mungkin teknologi akan mengubah segalanya. Mobil terbang, rumah di langit, dunia serba AI. Tapi Lembur Pakuan ingin menjadi jangkar. Penanda bahwa kita punya titik balik. Tempat untuk kembali belajar, menjadi manusia. Dan selama manusia masih mencari makna, selama hati masih butuh keheningan, selama kita masih rindu rumah dalam arti sesungguhnya, maka Lembur Pakuan akan tetap ada.
Bukan hanya di Purwakarta, tapi di setiap hati yang masih percaya pada nilai-nilai kehidupan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Lembur diurus kota ditata Jawa Barat Istimewa. Sampurasun.